Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita mau datang di hadirat Tuhan, menghampiri tahtanya yang kudus, membawa segenap hati dan kerinduan kita, menyembah Tuhan, menyatakan syukur kita karena Tuhan sudah baik dalam hidup kita. Mari kita angkat satu pujian, kita mau katakan Engkau kudus Tuhan. Haleluya. Engkau kudus, kudus, tiada sepertimu. Engkau kudus, kudus, mulialah namamu. Engkau kudus Tuhan. Engkau kudus,
semakin mengasihi-Mu Tuhan, mengasihi-Mu. Di hadirat-Mu dekat hati-Mu, ku temukan kasih-Mu. Ku nyanyikan pujianku, semakin mengasihi-Mu. Di hadirat-Mu dekat hati-Mu, ku temukan kasih. Lagi ku nyanyikan pujianku Tuhan, ku nyanyikan pujian, semakin mengasihi-Mu, semakin mengasihi-Mu. Amin Tuhan. Di hadirat-Mu dekat hati-Mu, ku temukan kasih-Mu. Oh Yesus, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidup, satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidup, satu yang ku rindu, bersekutu bawaku lebih lagi Tuhan, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah. Katakan di hadapan Tuhan, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu Tuhan, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu merubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadirat, jamah hidupku Tuhan. Haleluya. Urapanmu mengubah. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah
1 hari di pelataran-Mu Tuhan, daripada 1000 hari di tempat lain, dan meninggikan Engkau, memuji-puji Engkau, menyembah Engkau Tuhan Yesus. Setiap hati kami Tuhan, sedalam-dalamnya hati kami, Engkau Allah yang tahu, Engkau Allah yang paling mengerti, lebih dari orang yang terdekat sekalipun dengan kami Tuhan. Oleh karena itu saat ini kami membawa hati kami yang terbuka, lawat Tuhan, jamah setiap hati kami Tuhan. Haleluya Yesus. Dalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesatan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sebab hanya Engkau tempat kami berlindung Tuhan, hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung Tuhan, hanya Kau tempatku berlindung. Amin Yesus. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesatan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesatan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Kami datang kepadamu Tuhan, tempat perlindungan kami. Hanya Kau tempatku berlindung. Amin. Hanya Kau Tuhan, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah,
kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sebab firman-Mu berkata, Tuhan, Allah itu bagi kami tempat perlindungan dan kekuatan. Penolong dalam kesesakan kami sangat terbukti. Kami percaya Engkau Allah yang tidak meninggalkan kami. Bahkan saat kami ada dalam lembah kekelaman sekalipun, Tuhan, Engkau ada di sana. Engkau Allah yang siap mengangkat kami. Engkau Allah yang menyertai langkah-langkah kami. Engkau Allah yang menunjukkan jalan-jalan apa yang harus kami pilih. Engkau Allah yang setia dan tidak pernah meninggalkan kami sedikit pun, Tuhan. Engkau Allah yang mengenal setiap hati. Engkau Allah yang mengetahui sampai terdalam dari hati kami. Kepada Allah itu kami berseru saat ini. Kepada Allah itu kami memanggil namanya Yesus. Yesus, Yesus. Oh, Yesus. Haleluya. Ya Rabba Shikira Baya Raya Raya. Hirabaya Bashikara Raya Raya Baya Bashikara Raya. Yesus, Yesus. Ya Rabba Baya Bashikara Raya Baya Bashikara Raya. Yesus, Yesus, Yesus. Ya Rabba Baya Bashikara Raya. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang setia Tuhan. Haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang mengenal hati kami, Engkau Allah yang tahu hati kami Tuhan. Oh Tuhan, inilah yang ku mau, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Kami rindu dekat hati-Mu Tuhan, hanya dekat kasih-Mu Bapa. Katakan, jiwaku tentram, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya Tuhan, dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandang
yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang Kau yang menjaga hatiku Tuhan. Kau menjaga hatiku, amin Yesus, supaya kehidupan memancar. Angkat hatimu di hadapan Tuhan, katakan, oh Tuhan inilah yang ku tahu. Kau mengenal hatiku Tuhan, mengenal hatiku ya Yesus, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku, amin, supaya kehidupan memancar Tuhan, memancar senantiasa, supaya kehidupanku memancarkan firman-Mu Tuhan, memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Haleluya, sorakan haleluya, haleluya, haleluya Tuhan, haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa kami yang di surga, yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur atas kesempatan yang baik ini. Kami bersepakat berdoa untuk bagian dari tugas kami di bidang pemuritan. Mari Tuhan menolong apa yang Tuhan percayakan kepada kami, yang sebentar lagi akan diadakan camp ataupun retreat di MM. Mari Tuhan menolong, biarlah Tuhan menyertai sehingga anak-anak teens bisa menjadikan bekal bagi mereka tentang pergaulan di masa remaja. Mari Tuhan menyiapkan segala yang diperlukan, panitia yang sudah terbentuk, hamba Tuhan yang sudah dihubungi, dan materi-materi yang sudah disiapkan. Mari Tuhan tolong, Tuhan memimpin. Biarlah semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah bisa berjalan dengan lancar, juga tempat yang sudah disiapkan. Biarlah Tuhan kuduskan, sucikan, sehingga layak untuk kami mengadakan acara. Kami bersyukur Tuhan, biarlah anak-anak teen menjadikan kegiatan ini sesuatu yang membekali mereka di masa mudanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan untuk program retreat di MM di waktu yang mendatang. Kami juga berdoa untuk SPK yang sudah berjalan. Mari Tuhan menolong. Biarlah hasil-hasil dari SPK ini Tuhan menolong. Biarlah pionir yang sudah terbentuk ataupun anak-anak Tuhan yang sudah dibina terus Tuhan pimpin dalam kehidupannya sehingga mereka bisa terlibat dalam pelayanan. Mari Tuhan tolong para pembinanya, terus Tuhan kontak, berikan hikmat akal budi sehingga bisa membimbing terus akan anak-anak bimbingannya sehingga bisa menuju arah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan Tuhan SPK juga di program yang mendatang. Tuhan menolong, biarlah SPK bisa memunculkan pionir-pionir yang hebat, yang berkualitas. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, kami serahkan juga untuk
program yang lain di bidang pemuritan. Tuhan menolong, biarlah menyertai di dalam setiap kegiatan. Biarlah Tuhan menyertai di setiap pengurus yang ada. Biarlah nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan menolong, biarlah Tuhan memberikan keamanan, kenyamanan dalam pilkada 27 November nanti. Biarlah Tuhan memberikan yang terbaik, pilihan rakyat juga menjadi kehendak Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Kami serahkan Tuhan juga transisi pemerintahan dari Presiden Jokowi ke Presiden terpilih Bapak Prabowo. Tuhan memimpin sehingga bisa baik dalam mentransisi pemerintahan yang ada. Kami berdoa untuk gereja kami Efrata. Tuhan menolong, dari Bapak Handoyo Lim sebagai gembala dan ibu, juga penasihat, gembala penasihat Ibu Tante Trivena Karunia Jaya. Tuhan menolong dalam kesehatan, dalam hikmat akal budi yang dari atas. Tuhan menolong hamba-hamba Tuhan yang ada. Tuhan memimpin, membimbing semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Pengurus yang ada Tuhan menolong, memimpin sehingga menjadikan yang terbaik. Kami serahkan kepadamu Tuhan, gereja kami dalam kegiatan, dalam aktivitasnya. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Berdoa Tuhan untuk kami sebentar lagi akan mendengar firman Tuhan, hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan urapi dengan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah semuanya untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan kita baik dalam hidup kita. Kita ada sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan. Berterima kasih juga kepada Bapak Gembala yang memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mari bersama-sama kita belajar. Kita bersama-sama akan belajar kebenaran firman Tuhan. Memilih melakukan yang terbaik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semua manusia pasti pernah memilih sesuatu yang terbaik di dalam hidupnya. Namun terkadang sifat manusia itu bisa berubah. Saat diperhadapkan dengan berkat, kita memilih untuk bersyukur. Saat kita diperhadapkan dengan kesulitan, kita memilih lebih banyak mungkin bersungut-sungut ketimbang bersyukur kepada Tuhan. Saat kesulitan melanda hidup kita, bahkan mungkin ada di antara kita yang berusaha untuk menjadi yang terbaik meskipun sudah gagal. Tapi sebaliknya mungkin ada di antara kita ketika diperhadapkan dengan sebuah kegagalan, kita takut untuk mencoba, kita menjadi orang yang mudah menyerah. Tapi percayalah apapun itu, kalau kita mau, kita rindu melakukan yang terbaik kepada Tuhan, kita pasti akan berusaha. Dari setiap kegagalan yang terjadi dalam hidup kita, kita akan berusaha bangkit, melakukan yang terbaik, melakukan yang lebih baik lagi di dalam setiap kehidupan kita. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Firman Tuhan berkata, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sadari atau tidak, seringkali manusia diperhadapkan dengan sebuah keputusan, diperhadapkan dengan sebuah pilihan yang mau tidak mau kita harus ambil keputusan. Apapun bentuknya, jangan pernah terbuai
dengan keadaan sekeliling kita. Kalau kita sudah punya niat untuk melakukan yang terbaik, keadaan boleh berubah, suasana hati boleh berubah, tapi tekad kita tetap bulat. Kita tetap memilih untuk melakukan yang terbaik. Kalau kita melihat satu hal yang menarik dari bacaan firman Tuhan ini adalah respon Yesus terhadap Maria dan Marta. Kalau kita di rumah, kita biasanya ketika menerima tamu, ada tamu bertamu di rumah kita, maka sangat wajar bagi kita sebagai tuan rumah untuk menyiapkan entah itu sarapan, entah itu kue, entah itu minuman untuk menjamu tamu yang bertamu di rumah kita. Kalau itu tamu spesial, mungkin yang kita lakukan bukan hanya memberikan air minum saja dan memberikan roti, tapi bahkan mungkin kita menyediakan makanan, menyediakan sesuatu yang sangat baik untuk tamu kita. Kita akan menjamunya dengan sangat baik. Namun terkadang yang terjadi saat orang bertamu di rumah kita, biasanya orang itu punya tujuan. Mungkin ada sesuatu yang akan disampaikan, mungkin dia akan curhat dengan kita, dia akan sharing pengalaman hidupnya, mungkin dia membutuhkan pertolongan kita, membutuhkan jalan keluar dari kita, atau mungkin kondisi hatinya lagi enak, lagi diberkati Tuhan, dia mau sharing tentang kebaikan Tuhan. Tapi ketika dia datang di rumah dan kita sebagai keluarga, kita sebagai tuan rumah menjamu dia dengan makanan, mengajak dia ngobrol, terkadang apa yang menjadi tekadnya untuk disampaikan kepada kita seringkali buyar, nggak pada tujuannya. Kenapa? Karena sudah dijamu dengan sesuatu yang kadang membuat kita tidak fokus lagi dengan apa yang kita akan sampaikan. Kita nggak fokus dengan tujuan kita sebenarnya dari awal. Berbeda dengan yang dilakukan oleh Maria. Kalau kita melihat Maria ini memilih dia melakukan bagian yang terbaik. Sekarang yang menjadi pertanyaan dalam hidup kita, apakah kita Marta atau kita Maria? Apakah kita terlalu sibuk dengan kegiatan-kegiatan sampai akhirnya kita lupa untuk membangun hubungan kita dengan Tuhan? Atau kita Maria yang sebenarnya ketika kita tahu bahwa kita membutuhkan Tuhan, pekerjaan kita tanggalkan, kita fokus untuk datang kepada Tuhan. Coba kita berpikir pagi ini, posisi kita ada di mana? Apakah kita seperti Marta, sibuk dengan HP, sibuk dengan kerjaan sampai terkadang kita lupa bangun pagi yang kita ingat HP. Bangun pagi bukannya datang tunduk di kaki Tuhan, merendahkan diri, mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, untuk penyertaan Tuhan. Terkadang kita lupa siapa pemberi hidup dalam hidup kita. Seringkali hal yang kita lakukan ketika bangun pagi, buka HP, lihat status, atau buka HP, buat status, kita kepo ya. Tapi Maria, dia memilih yang terbaik. Marta sibuk di dapur sampai ngomong sama Tuhan, Tuhan, coba lihat saudaraku, dia membiarkan aku melayani seorang diri. Tapi Yesus berkata, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tapi Tuhan engkau tegaskan di ayat terakhir, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Bapak Ibu coba bayangin kalau Tuhan itu ngomong sama kita di saat-saat kita dalam situasi yang sangat mengharapkan pertolongan. Ketika Tuhan tanya, ayo nak, beritahu aku, apakah kamu terluka? Enggak usah kamu sembunyikan air matamu. Aku Tuhan yang hanya ingin memelukmu erat. Aku Tuhan yang hanya
ingin mendengarkan curahan hatimu. Aku pengen memeluk engkau, nak. Ayo, letakkan semua kekhawatiranmu, letakkan semua ketakutanmu, letakkan semua kemarahanmu, letakkan semua keputusasaanmu, letakkan semua itu di pundakku. Dan kalau kita sebagai anak, kita gak merespon dengan benar dan kita merasa, aku bisa. Dapatkah kita keluar dari masalah itu? Tentu saja tidak. Tapi ketika kita merespon perkataan Tuhan, ayo nak, letakkan masalahmu, peluk aku. Aku tahu isi hatimu, aku tahu apa kelemahanmu, aku tahu keputusasaanmu, beritahu aku. Maka aku akan memberikan damai sejahtera. Kalau kita respon benar, kita datang kepada Tuhan, kita melakukan yang terbaik. Bangun pagi, kita curahkan isi hati kita kepada Tuhan. Tuhan, aku khawatir dengan masa depan anakku. Tuhan, aku khawatir dengan apa yang aku makan hari ini. Tapi aku percaya Tuhan pasti sanggup lakukan yang terbaik untuk hidupku. Saat kita melakukan itu, berbeda hasilnya ketimbang kita datang kepada Tuhan, kita ngomong, kita keluh kesah di hadapan Tuhan, tapi kita sendiri berusaha untuk menyelesaikan masalah kita. Mari pagi hari ini lakukan bagian kita seperti yang Maria telah lakukan. Dia memilih bagian yang terbaik. Dia duduk di kaki Tuhan. Dia mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidupnya, apa yang menjadi kerinduan Tuhan dalam hidupnya. Demikian juga dengan hidup kita. Bagian yang terbaik Maria lakukan. Maria butuh Tuhan. Maria butuh Tuhan. Bagaimana dengan kita hari-hari ini? Kita butuh Tuhan. Kita butuh pertolongannya. Kalau kita butuh Tuhan, ayo fokus. Lebih fokus untuk mencari Tuhan. Bangun pagi hari, sebelum kita beraktivitas, sebelum kita melakukan kegiatan kita sepanjang hari, ayo fokus untuk mencari Tuhan. Karena semakin kita fokus untuk mencari Tuhan, semakin kita fokus untuk memberi yang terbaik untuk Tuhan, semakin sibuk kita mencari Tuhan, maka semakin banyak pintu-pintu kemurahan, pintu-pintu berkat Tuhan bukakan dalam hidup kita. Pintu-pintu mujizat Tuhan bukakan dalam hidup kita. Semakin kita fokus mencari Tuhan, memang akan ada banyak tantangan di depan kita. Tapi semakin banyak kita menerima kasih karunia Tuhan, semakin banyak kita menerima anugerah Tuhan. Maria memilih yang terbaik. Kebutuhan Maria yaitu datang di kaki Tuhan menjadi sebuah prioritasnya. Tidak seperti Marta. Maria meninggalkan semua kesibukannya. Dia datang duduk di kaki Tuhan karena dia tahu dia butuh Tuhan. Seringkali kita menjadi seperti Marta, pengen melayani Tuhan, pengen mengerjakan segala sesuatu. Kita pengen melakukannya dengan baik. Tapi terkadang kita melakukan itu dengan sekuat tenaga kita tanpa kita mengandalkan Tuhan, dan hasilnya kita capek, kita kecewa karena kita tidak dapat penghargaan dari manusia. Tapi berbeda saat kita betul-betul mau memberi yang terbaik kepada Tuhan. Kalau kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, Maria memilih yang terbaik untuk datang duduk di kaki Tuhan. Jadilah pribadi seperti Maria. Praktek firman, bukan hanya mendengar, tapi jadilah pelaku, supaya hidup kita berdampak bagi orang lain. Orang lain bisa melihat hidup kita. Kita menjadi contoh, kita menjadi teladan lewat perkataan kita, lewat perbuatan kita.
Kalau kita sering praktek firman Tuhan dan itu akan menjadi habit, akan menjadi sebuah kebiasaan, itu kita akan menjadi pribadi yang kuat. Mungkin awal-awal sangat susah, tapi kita harus memaksakan diri untuk menyesuaikan apa yang ada di depan kita. Tapi lama-kelamaan itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Dan saya yakin itu akan berdampak yang besar dalam hidup kita kalau kita melatih hidup kita mencari Tuhan terlebih dahulu, memilih yang terbaik. Oh, tapi kan saya bangun pagi harus ngurus anak. Ya betul, kita juga ibu-ibu kadang sibuk untuk mengurus anak. Tapi yang perlu kita lakukan adalah sebelum kita mengurus anak, sebelum kita mengurus sarapan, kebutuhan keluarga, terlebih dahulu kita mengatur waktu kita untuk datang kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Gak usah minta berkat Tuhan, bersyukur aja kepada Tuhan untuk penyertaan Tuhan, untuk perlindungan Tuhan. Sepanjang malam kita bisa dilindungi, keluarga kita sehat, bangun pagi dengan tubuh yang sehat. Itulah terlebih dahulu yang kita lakukan. Baru kita mengerjakan yang lainnya. Maka kita akan melihat perubahan, dampak yang besar itu akan terjadi di dalam hidup kita. Semakin kuat kita berusaha menjadi lebih baik, akan banyak tekanan. Tapi semakin kita mau melakukan yang terbaik, itu semakin besar hasil yang akan kita capai. Dan itu akan semakin kuat kita berusaha sampai pencapaian itu kita capai. Itu akan menjadi sebuah pelajaran yang berharga dalam hidup kita, bahwa betapa pentingnya Tuhan di dalam hidup kita. Pilihlah yang terbaik dalam hidup kita untuk mengutamakan Tuhan, memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Jika kita melakukan yang terbaik, mungkin ada kegagalan-kegagalan. Gak 100% yang kita lakukan itu langsung bisa mencapai sasaran, tapi ada proses yang kita jalani. Tapi percayalah bahwa saat kita gagal, itu akan menjadi sebuah pelajaran yang berharga, bahwa kita manusia yang terbatas dan kita mau supaya ada campur tangan Tuhan dalam hidup kita, sehingga kuasanya yang tidak terbatas itu mampu membuat kita menjadi pribadi yang kuat, melewati setiap kegagalan di dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terkadang mungkin kita tidak mendapatkan penghargaan dari manusia. Ingatkan diri kita untuk tidak memikirkan itu. Ingatkan hidup kita, ingatkan pribadi kita, bahwa penghargaan itu hanya dari Tuhan. Kalau Tuhan memberi penghargaan kepada kita, itu di atas rata-rata, itu di luar pemikiran kita, itu sungguh dahsyat di dalam hidup kita. Berhenti untuk menunggu penghargaan dari manusia, tapi belajarlah untuk fokus memberi yang terbaik kepada Tuhan. Roma 14 ayat 8 firman Tuhan berkata, sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika kita selalu berharap untuk menerima segala yang terbaik dari Tuhan, maka kita pun seharusnya belajar untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan. Belajar untuk memberi pelayanan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan tidak pernah berhutang dalam hidup kita. Kalau Tuhan bilang Tuhan mau memberkati kita, Dia pasti akan memberkati kita. Saat kita mengeluarkan energi kita melayani Tuhan dengan sekuat tenaga kita memberi sesuatu yang terbaik dalam hidup kita, baik itu di pelayanan, baik itu di keluarga, baik itu di tempat pekerjaan kita, baik kita di sekolah, lakukanlah yang terbaik. Hasilnya biar Tuhan yang turut campur tangan. Manusia kadang-kadang tidak menghargai pekerjaan kita, tapi percayalah bahwa kalau kita melakukan dengan sukacita, meskipun tidak ada penghargaan dari atasan kita, mungkin kita tidak akan bersungut-sungut. Kenapa?
karena kita tahu bahwa kita melakukannya untuk Tuhan. Biarlah renungan hari ini mengingatkan kita bahwa kita melayani bukan karena apa yang bisa kita dapatkan, tetapi karena apa yang bisa kita berikan, dan kita fokus untuk memberi dan untuk melakukan yang terbaik, karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberi yang terbaik di dalam hidup kita. Kadang-kadang kita sulit diperhadapkan dengan pilihan. Kadang-kadang mungkin kita berkata lebih baik aku memilih untuk mundur. Lebih baik aku memilih untuk menyerah. Bapak Ibu, selama kita masih memilih dan kita mau memilih untuk tidak menyerah, untuk melangkah, memandang jauh ke depan, kita melakukan yang terbaik di dalam hidup kita. Walaupun mungkin kita sempat jatuh, kita sempat terpuruk, tapi jangan kita berlama-lama dalam keterpurukan itu. Ayo bangkit, segera ambil langkah yang baru, segera berani untuk mengambil keputusan, untuk melangkah menjadi lebih baik lagi. Memang banyak masalah, banyak persoalan yang membuat kita jatuh, tapi kalau kita menyikapinya dengan benar, kita menyadari bahwa itu adalah proses untuk mendewasakan diri kita, maka kita tidak menjadi orang yang suka bersungut-sungut, tapi kita menjadi orang yang selalu bersyukur. Kenapa? Karena kita tahu apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan ada. Tuhan selalu menyertai hidup kita. Jangan pernah berhenti melakukan yang terbaik hanya karena seseorang tidak menghargaimu. Anggap itu sebuah proses pendewasaan diri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terkadang kita diperhadapkan dengan satu kondisi, satu situasi. Sering kita mungkin bercanda dengan rekan-rekan di kantor, rekan-rekan pelayanan, atau rekan-rekan di sekolah, tempat kuliah, tempat bekerja. Kadang-kadang perkataan teman kita mungkin dia tidak bermaksud untuk menyinggung kita, tapi terkadang suasana hati kita mungkin lagi tidak baik-baik saja. Ketika kita mendengar pernyataan atau perkataan orang itu tentang kita, kita langsung merespon dengan tidak baik. Kita langsung mungkin jengkel dengan orang itu, kita mungkin langsung marah dengan orang itu, dan kita tidak mau ketemu dengan orang itu. Kita mungkin ketika ketemu di sekolah, ketika di tempat kerja atau di pelayan, kita langsung membuang wajah kita, membuang muka kita, gak mau ketemu, langsung jengkel. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita sudah dewasa, ketika orang tidak menghargai kita tidak akan mudah marah dengan keadaan. Kita tidak akan mudah marah dengan orang tersebut. Perkataan itu tidak akan melukai kita kalau kita tidak mengizinkan. Seringkali kita tersakiti. Perkataan orang itu membuat kita terluka. Kenapa? Karena kita mengizinkan. Karena kita mengizinkan masalah itu datang, masalah itu masuk di hati kita. Kalau kita suasana hatinya lagi tidak enak, dan ketika kita terima perkataan orang itu dengan mentah-mentah saja tanpa menyaring terlebih dahulu, kita bisa tersinggung. Tapi ketika kita adalah pribadi yang dewasa, ketika orang tidak menghargai kita, kita menganggap itu adalah sebuah proses untuk membuat kita semakin dewasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam hidup kita, mari lakukan sesuatu dengan segenap hati kita dalam pelayanan kita. Ayat ini sering muncul, ayat ini mungkin sudah jadi ayat hafalan kita, bahkan banyak hamba-hamba Tuhan yang mengkhotbahkan ayat ini. Tapi bagi saya pun sebagai hamba Tuhan, ayat ini selalu menegur saya ketika diperhadapkan dengan mungkin satu situasi yang sulit. Mungkin akan ada di satu keadaan yang harus saya ambil keputusan, dan
Mungkin keputusan itu agak berat, tapi saya harus mengambil langkah. Dalam pelayanan juga seperti itu, diperhadapkan mungkin dengan satu situasi yang tidak baik dan harus melayani. Yang saya melakukan karena Tuhan mengasihi saya. Seringkali perkataan orang itu mungkin menyakiti kita. Terkadang perkataan orang itu akan menyebabkan kita mengambil langkah yang tidak baik. Tapi kalau kita mengasihi Tuhan, apapun yang kita lakukan, orang tidak senang dengan kita, tapi kita tetap melayani Tuhan. Kenapa? Itu bukan karena mau menunjukkan kehebatan kita kepada orang tersebut, tapi karena kita mengasihi Tuhan. Orang tidak senang dengan pelayanan kita, tapi kita mau melakukan karena kita mengasihi Tuhan. Maka upah kita besar di surga. Hidup itu harus memberi buah, melakukan yang terbaik, menjadi berkat, memberi diri untuk menjadi berkat buat orang lain, memberi diri, bekerja, memberi buah, melayani pun harus memberi buah, menjadi teladan, fokus untuk memberi buah dan berdampak bagi orang lain. Kadang-kadang kita berbuat baik saja, seringkali tidak berkenan di hadapan orang, apalagi kalau kita melakukan sesuatu yang tidak berkenan, yang mereka anggap itu sesuatu yang jahat di hadapan mereka. Tapi kalau kita tahu melakukan yang terbaik untuk Tuhan, lakukanlah itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kita melayani karena kita cinta kepada Tuhan. Ayo Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kembangkan potensi dalam hidupmu. Kalau engkau merasa bahwa engkau punya sesuatu yang dapat engkau berikan untuk pelayanan, untuk pekerjaan, di kantor, di sekolah, di gereja, ayo kembangkan potensimu. Gak usah dengar apa kata orang. Keluar dari zona nyaman dan menghadapi tantangan akan membantu kita berkembang menjadi lebih baik. Terkadang kita hanya mendengar perkataan orang dan kita lupa kalau dalam diri kita itu ada potensi yang besar. Ada begitu banyak potensi-potensi yang harusnya kita bisa berikan untuk membantu di pelayanan, untuk di pekerjaan kita mungkin. Tapi karena kita hanya mendengar perkataan orang tentang diri kita, mereka hanya menilai luarnya saja, dan kita tidak mau mengembangkan potensi kita. Ayo keluar dari zona nyaman itu, hadapi tantangan, dan kita akan menjadi pribadi yang lebih baik. Bahkan di dalam pelayanan, melayani Tuhan dengan mengharapkan penghargaan manusia sama dengan melayani ego kita. Berapa banyak di antara kita mungkin yang pelayanan tapi pengen dipuji, wah WL-nya suaranya bagus, musiknya suaranya, wah permainan musik itu loh, kalau saya main sama pemusik ini, wah saya diberkati Tuhan. Tapi kalau saya main sama pemusik ini nggak bisa. Wah kalau WL itu yang melayani, wah saya diberkati, kalau WL ini nggak bisa. Wah kalau pengkhotbah itu yang melayani, saya diberkati, kalau pengkhotbah itu tidak bisa. Bapak Ibu, melayani Tuhan dengan mengharapkan penghargaan manusia sama dengan melayani ego kita. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Melayani Tuhan harus dengan hati yang tulus, tanpa mengharapkan embel-embel, tanpa mengharapkan apresiasi dari orang lain. Maka kita sudah melayani Tuhan dengan hati yang tulus. Gak usah dapat penghargaan pun, kita tetap melayani. Kenapa? Karena kita mengasihi dan mencintai Tuhan. Firman Tuhan berkata Kolose 3:2, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jangan memikirkan perkataan orang, tapi pikirkanlah apa kata Tuhan tentang hidupmu, apa kata Tuhan tentang masa depanmu, apa kata Tuhan tentang keluargamu. Tuhan menentukan semuanya. Dia melakukan, merencanakan yang terbaik di dalam hidup kita. Sebab itu pagi hari ini jangan pernah sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita.
pergunakan waktu-waktu yang ada untuk terus mengasah hidupmu, memberi yang terbaik untuk Tuhan, melakukan yang terbaik untuk Tuhan, meningkatkan kualitas ibadah kita, meningkatkan, membangun iman kita untuk semakin kuat di hadapan Tuhan. Ketika perkara-perkara, masalah-masalah datang silih berganti, kalau kita, iman kita kuat di dalam Tuhan, itu tidak akan menggeser kita jauh dari Tuhan, tapi itu tuh juga akan membuat kita semakin kuat karena kita tahu bahwa Tuhan ada menyertai. Ubah fokusmu, atur hidupmu, dan belajarlah untuk selalu memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Seperti firman Tuhan berkata, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Mari perhatikan cara hidupmu hari-hari ini. Teruslah mendekat kepada Tuhan. Terus beri yang terbaik kepada Tuhan. Upahmu besar di surga. Mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini hidup kami persembahkan kepadamu. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku memujimu, ku menyembahmu ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih untuk kasih-Mu, untuk pertolongan-Mu, sehingga kami boleh memasuki hari yang baru, bahkan minggu yang baru. Kami percaya bersama Tuhan kami akan bisa melakukan perkara besar, melakukan yang terbaik, hidup yang excellent, dan memuliakan Engkau. Tuhan, tolong kami makin naik dan semakin naik. Memberkati semua yang melayani hari ini, khususnya Ibu Mary yang sudah sharing firman. Pakai hidupnya makin indah dan makin berkenan kepadamu. Kami menyerahkan untuk sepanjang hari ini, bahkan sepanjang minggu ini. Tuhan menolong, Tuhan menuntun, dan kami akan makin naik level. Saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kemuliaan buat Tuhan kita. Tuhan memberkati.